Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sama Umetris luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar ya, Nak? Sudah. Oke, tapi kenapa setelah liburan yang laki-laki nih rambutnya pada gondrong? Kenapa? Yang laki-laki besok harus sudah dipotong rambutnya ya. Iya. Dasi lengkap dipakai semua? Aman. Ikat pinggang? Ya, lengkap. Sepatu hitam? Iya. Kaos kakinya warna putih? Panjang? Oke. Untuk yang masih pendek, besok pakai kaos kaki yang lebih panjang. Untuk Ibu mempersiapkan kalian supaya belajar lebih konsentrasi lagi, lebih semangat lagi, kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya, menghadap ke depan. Perintahnya ikuti apa yang Ibu katakan. Perintahnya apa? Ikuti yang Ibu katakan. Rambut. Mata. Ada yang megang yang lain? Kaki. Oke, bagus. Ulangi lagi. Sekarang perintahnya berubah. Ikuti apa yang Ibu lakukan. Kaki. Ada beberapa yang belum konsentrasi ya. Rambut. Ada beberapa yang belum konsentrasi. Coba. Hidung. Kemudian mulut. Nggak ada. Oke, luar biasa. Oke, jadi konsentrasi sudah bagus. Kita bisa mulai belajar pada hari ini. Silakan duduk kembali. Sudah siap berarti untuk belajar ya? Oke, kita belajar hari ini. Kalau ketemu Bu Metris berarti belajar bahasa Indonesia. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillahirabbil alamin. Nihil, semoga untuk kedepannya lebih semangat lagi belajarnya, sehingga lebih sehat lagi, sehingga pembelajaran terus lengkap siswanya. Oke, amin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah belajar? Apakah itu teks biografi? Sudah? Sudah. Pasti di tingkat SMP. Apakah kalian sudah pernah buat teks biografi? Sudah. Pasti sudah paham ya apa itu teks biografi. Coba, siapa yang sudah tahu apa itu teks biografi? Silakan Avanza. Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Teks yang menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang. Tahu ya, kebayang ya? Apa itu teks biografi ya? Tahu ya? Paham? Udah pernah menulis juga beberapa. Masih ingat apa yang pernah kalian tulis tentang teks biografi? Contohnya Raden Ajeng Kartini. Iya. Karena beliau memperjuangkan hak wanita Indonesia. Iya, Raden Ajeng Kartini itu biografinya isinya tentang mempertahankan hak asasi wanita. Di sini
Untuk teks biografi, tadi yang teman kalian sebutkan, itu ada beberapa nilai atau karakter yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Contohnya tadi R.A. Kartini, itu semangatnya untuk memperjuangkan hak asasi wanita itu sangat luar biasa. Semoga kita menjadi pribadi yang maju, seperti pikirannya R.A. Kartini walaupun beliau seorang perempuan. Apalagi yang kaum laki-laki semangatnya harus lebih tinggi lagi. Oke. Untuk memulai pembelajaran atau materi pada hari ini, Ibu akan menampilkan video stimulus, yaitu tentang biografi Insinyur Soekarno. Silakan kalian cermati bersama-sama isi dari teks biografi Insinyur Soekarno. Biografi Insinyur Soekarno. Dari biografi Soekarno yang baru saja kalian saksikan, bagaimana pendapat kalian tentang biografi tersebut? Silakan, Gle. Saya menemukan adanya aspek makna dalam biografi tersebut, yaitu bagaimana rasa nasionalisme Soekarno untuk memikirkan masa depan bangsa meskipun ia tetap berada di penjara. Oke, jadi sungguh mulia ya Insinyur Soekarno, seperti yang disebutkan oleh teman kalian Gle, bahwa aspek makna yang terdapat dalam teks biografi video yang baru saja kalian saksikan itu terdapat Soekarno itu masih memikirkan rakyatnya meskipun dia di dalam penjara. Itu. Kemudian ada lagi pendapat kalian mengenai video tersebut? Ada lagi? Hanya Gle? Cukup? Oke, kalau cukup, sekarang kita masuk ke dalam KD dan tujuan pembelajaran. Seperti yang disebutkan teman kalian tadi, Gle ya, bahwa kita mempelajari tentang KD 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Ada 4 nih IPK, indikator penilaiannya. Coba bacakan. Silakan Naswa. IPK 3.15.1 menentukan aspek makna dalam teks biografi. IPK 3.15.2 menentukan aspek kebahasaan dalam teks biografi. IPK 3.15.3 menganalisis aspek makna dalam teks biografi. IPK 3.15.4 menganalisis aspek kebahasaan dalam teks biografi. Oke, jadi dari 4 IPK tersebut kalian harus tuntas nilainya berdasarkan KKM. Tidak boleh kurang dari KKM. Paham nggak? Dari KD tersebut kira-kira aspek makna itu apa sih? Kaidah kebahasaan itu apa sih? Timbul nggak pertanyaan-pertanyaan itu? Atau sudah pernah belajar ini sebelumnya? Belum. Berarti Gle termasuk hebat ya, dia bisa menentukan aspek makna sebelum kita belajar tentang KD ini. Tepuk tangan untuk Gle. Oke, sebelum kita ke materi, kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibaca untuk pertemuan yang pertama. Oh, silakan Naswa. Oke, demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah paham ya? Kira-kira apa sih kita mau belajar apa sih hari ini? Udah ada bayangan ya? Sudah. Ibu akan menampilkan di sini teks biografi tentang R.A. Kartini dan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kalian baca dan cermati baik-baik teksnya ya. Oke, ini teks Raden Ajeng Kartini, biografi. Oke, sudah dibaca dan dicermati ya nak ya? Sudah. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama, apa materinya kita? Oke, silakan Radit. Aspek makna teks biografi. Oke, aspek makna teks biografi itu ada berapa? Ada dua. Silakan sebutkan. Kedua, cara tidak langsung. Oke, dari kedua aspek makna ini kalian sudah paham? Sudah paham belum? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, coba Ibu mau tanya sama Anggi. Anggi, pokok informasi ini maksudnya bagaimana?
Oke, jadi awalnya kita menentukan pokok informasi yang terdapat dalam masing-masing paragraf. Misalnya ada 5 paragraf, berarti pokok informasinya ada 5. Kalau ada 10 paragraf, berarti pokok informasinya ada 10. Kemudian kita simpulkan menjadi satu kesatuan, satu kesimpulan untuk menentukan aspek makna yang terdapat dalam teks biografi. Oke, yang kedua, pola penyajian karakter unggul tokoh. Itu maksudnya gimana? Ada secara langsung dan tidak langsung. Coba Ibu minta Gley, jawab Gley. Ya Bu, Ibu jawab. Jadi pola penyajian karakter unggul tokoh secara langsung itu adalah ditandai dengan adanya tanda kutip. Sedangkan cara tidak langsung ditandai dengan kata dia atau ia atau pernah berbicara. Oke, jadi ada 2 ya cara penyajiannya. Yang pertama cara langsung, itu berarti ada percakapan dialog secara langsung. Kalimatnya kalimat langsung. Misalnya, contohnya gimana? Ada yang bisa memberi contoh? Percakapan yang gimana? Menunjukkan bahwa dia mempunyai karakter unggul atau sifat yang baik. Misalnya nih, Ibu berbicara dengan Radit. Hei Radit, si Gley itu orangnya baik ya. Kemudian Radit menjawab, oh iya betul dia baik, sering membantu temannya ketika temannya kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nah itu secara langsung ya, ada percakapan atau dialog secara langsung. Kemudian untuk cara tidak langsung, siapa yang bisa memberi contoh? Contohnya bagaimana? Secara tidak langsung berarti berbentuk deskripsi. Contohnya, tinggal diubah saja kalimat yang tadi langsung menjadi kalimat deskripsi atau kalimat tidak langsung. Gimana? Coba siapa yang menjawab? Kalimat tidak langsung, silakan. Silakan. Berkata kepada Radit bahwa J adalah anak yang baik. Oke, bisa ada bahwanya, berarti bukan kalimat langsung ya? Kalimat langsung atau tidak? Tidak. Oke, jadi itu merupakan kalimat deskripsi atau kalimat berita, itu bukan kalimat langsung. Misalnya, tadi yang seperti biografi Insinyur Soekarno. Beliau adalah tokoh yang tidak bisa merupakan rakyatnya walaupun beliau berada di dalam penjara. Itu kan juga karakter unggul yang perlu dicontoh ya. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi memikirkan banyak rakyatnya. Gitu. Sudah paham ya untuk materi aspek makna teks biografi? Paham. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, apa materi kita berikutnya? Oke, silakan. Yang keenam, menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Oke. Contohnya sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Oke. Dari keenam kaidah kebahasaan teks biografi ini, paham kan? Satu-satunya kaidah kebahasaan itu contohnya itu seperti apa, penggambarannya seperti apa. Paham ya? Paham. Untuk lebih jelasnya ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut. Dari kaidah kebahasaan ada nggak pertanyaan? Yang belum paham siapa? Nggak ada, paham semua. Oke, sekarang Ibu mau minta salah satu aja perwakilan. Siapa ya? Coba Anggi. Pronomina. Pronomina itu contohnya seperti apa? Jadi penggunaan pronomina itu seperti kata ganti orang ketiga. Contohnya ia atau beliau. Ia atau beliau. Kalau nama orang bisa atau tidak disebut pronomina? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia seperti menceritakan seperti kita, tapi menceritakan orang lain juga tidak langsung. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu bisa aja. Nama orang maupun dia maupun ia. Gitu ya, paham ya? Gak ada yang sulit ya? Oke, untuk yang nomor 4 ini menggunakan kata kerja pasif.
Bingung nggak? Pasif. Berarti ada hubungannya dengan kalimat pasif dan kalimat aktif. Masih ingat? Apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif? Masih? Masih, silakan. Ayo, kalimat aktif itu seperti apa? Kalimat pasif seperti apa? Jadi nanti ketika kalian menentukan kaidah kebahasaan nomor 4 ini, kalian nggak bingung. Kalimat aktif seperti apa? Kalau kalimat aktif itu seperti melakukan, mendapatkan, melakukan. Ya. Nah, kalau misalnya kalimat pasif itu diraih, dilanjutkan, dikenal, dan diawali contohnya. Oke. Kalimat aktif itu biasanya berawalan dengan me dan ber. Itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasif itu berawalan di dan ter. Masa lupa? Masa gini aja lupa? Coba ulangi lagi. Kalau kalimat aktif berawalan me dan ber. Kemudian kalimat pasif di dan ter. Oke, jadi semua kata dasar bila diawali dengan kata di atau ter itu menjadi kalimat pasif. Kalau kata dasar diawali dengan me atau ber itu disebut kalimat aktif. Tapi itu kata dasarnya kata dasar kata kerja. Oke, kalau kata sifat tidak bisa ya. Lanjut ya. Sudah paham? Sudah. Jadi, untuk hari ini nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk penugasan materi kita pada hari ini. Dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti kita bagi kelompoknya berdasarkan kelompok bahasa Indonesia yang selama ini sudah kita bentuk dari awal semester. Ya, masih ingat kan ya? Teman-teman kelompoknya masih ingat? Masih. Oke. Dalam hitungan 1 sampai 10, kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke? Gak ada suara gaduh, gak ada lebih dari 10 menit. Ibu hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ibu dibantu untuk membagikan LKPD. Oke, kalau sudah menerima LKPD-nya, silakan kalian buka dan dicermati. Itu ada 5 soal untuk pertemuan hari ini. Kalian berdiskusi bersama teman-teman sekelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Mau tulis di situ nggak apa-apa, tapi udah ada di situ. Nggak usah, nggak apa-apa. Di situ aja. Giniin aja. Timpa. Sudah? Silakan berdiskusi. Berdiskusi. Waktunya nggak banyak ya, Nak? Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Untuk pertemuan pertama kita ada 5 soal. Tentang tadi apakah di kita? Menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Nah, ada 5 soal, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nggak ada aman. Oke, sudah selesai semua ya berarti ya. Kita presentasi untuk hari ini. Presentasinya gini. Kelompok 1, ini kan kelompok 1 ya?
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kita berurutan atau berurutan dari pertama atau dari terakhir nih? Pertama. Oke. Dari pertama ya, suara terbanyak ya? Oke. Jadi silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan, dipresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kelompok 1. Aspek makna yang terkandung dalam teks biografi Raden Ajeng Kartini yaitu menceritakan tentang perjuangan R.A. Kartini memperjuangkan hak asasi wanita supaya wanita di Indonesia membaca perjuangannya untuk memperjuangkan hak dan kebebasan wanita agar dapat merasakan pendidikan yang layak. Oke. Barusan presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya dari presentasi yang kelompok 1 lakukan? Silakan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Bagaimana caranya menentukan aspek makna dalam teks biografi? Bagus nih pertanyaannya. Menentukan setiap pokok paragraf lalu digabungkan dan menyimpulkan isinya. Oke, jadi caranya gimana? Ulangi lagi. Menentukan setiap pokok paragraf lalu digabungkan dan menyimpulkan isinya. Oke. Jadi awalnya kita menentukan masing-masing pokok informasi yang terdapat dalam setiap paragraf, kemudian disimpulkan. Benar atau enggak jawabannya dari kelompok 1? Betul. Nggak ada sanggahan? Tidak ada. Oke, silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aspek makna dalam teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang muda, yaitu dia, lalu menggunakan kata kerja tindakan, yaitu belajar, membaca, berjalan, melempar. Yang ketiga ada kata objektif, yaitu kata sifat jenius, rajin, dan les. Menggunakan kata kerja pasif, contohnya beri. Menggunakan kata kerja mental, lalu menggunakan kata kerja sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang bertanya? Oh, silakan kelompok 1 ya, Nak ya. Silakan kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Bertanya, terdapat di dalam biografi, apakah semua kaidah kebahasaan teks biografi ada dalam teks tersebut? Oke, pertanyaannya apa? Diulangi lagi. Apakah yang terdapat di dalam biografi, apakah semua kaidah kebahasaan teks biografi ada dalam teks tersebut? Iya. Ada kebahasaan. Ada. Oke, jawabannya ada semua. Jadi di dalam teks biografi yang kelompok 2 analisis ini ada 6 kaidah kebahasaan teks biografinya. Jadi lengkap ya, ada semua ya? Ada. Oke, jawabannya benar semua atau tidak? Benar. Oke, benar. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hasil kerja kelompok kami yang akan kami presentasikan, yaitu cara pengembangan karakter untuk tokoh. Terdapat 2 cara, yaitu cara langsung. Kutipan teksnya, Kartini mulai tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa atau feminisme modern.
Yang kedua, cara tidak langsung. Dalam suratnya, Kartini menceritakan bahwa suaminya tidak hanya mendukung keinginannya untuk menunjukkan usiran anak sekarang dan seorang perempuan itu saja, tetapi ia juga menceritakan agar Kartini bisa menulis sebuah buku yang menarik. Oke, ini adalah presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 4, silakan. Apa bedanya penggambaran tokoh langsung dan tidak langsung? Izin menjawab, bedanya kalau secara tidak langsung yaitu menggunakan dialog dan secara langsung menggunakan ia, dia, dan nama orang. Jawabannya benar atau salah? Benar atau salah? Kalau secara langsung tidak menggunakan, secara apa? Secara tidak langsung menggunakan dialog. Secara langsung. Gimana? Coba temannya ingin membantu. Kalau secara langsung itu menggunakan dialog, kalau secara tidak langsung itu menggunakan ia, dia, atau menggunakan kata ganti nama orang. Oh iya. Nah, gitu ya, yang tepat ya. Oke, jadi kalau secara langsung itu menggunakan dialog langsung atau percakapan langsung. Kalau tidak langsung itu berbentuk deskripsi atau kalimat berita, ya, bukan percakapan. Gitu. Seperti yang tadi Ibu sudah beri contoh ya. Ya, paham? Paham. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, nanti diperbaiki lagi ya karena tadi ada teman kalian yang masih keliru gitu. Udah, tapi hasilnya sudah betul. Oke, silakan diakhiri dan kembali ke tempat duduknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Analisislah aspek makna yang terdapat dalam biografi Joko Widodo. Menjadi inspirasi masyarakat untuk menempuh pendidikan sesungguhnya. Selalu patuh dan berusaha agar dia memotivasi orang lain untuk meraih mimpi tersebut. Sudah? Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Silakan. Kelompok 5 ya? Iya. saya bertanya bagaimana cara menentukan aspek makna yang terdapat dalam teks biografi tersebut. Izin menjawab, jadi cara menentukannya dari mengumpulkan ide, pokok ide atau informasi dari setiap paragraf lalu disimpulkan. Oke. Sudah jelas semuanya? Sudah? Jawabannya benar? Sudah. Oke, silakan diakhiri dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami di nomor 5. Analisis aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi tersebut. Kronologinya orang ketiga tunggal, dia, kata kerja tindakan, menikah, mendapat, melakukan, mengabdikan, melaporkan, kata bersifat dan baik, bersih, keberaniannya, dari kata kerja pasif, dikenal, dilanjutkan, diawali, didari, kata kerja mental, mengabdikan, melaporkan, kata hulu, kata depan, dan membina yang berhubungan dengan waktu, kemudian sekarang, 21 Juni 1991, 24 Desember 1966, diawali setelah kemudian 12 Agustus 2011 pada 2019. Oke, demikian presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok 6. Apakah aspek kaidah kebahasaan dari teks Biografi. memenuhi semua kaidah kebahasaan? Ya, itu jawab. Ya, ada 6 dan semuanya ada lengkap. Lengkap, berarti teks biografi yang kelompok 5 analisis itu ada 6 kaidah kebahasaannya, jadi lengkap ya, semuanya ada gitu. Oke, ada sanggahan atau ada yang ingin menambahkan? Tidak, cukup? Oke, silakan diakhiri dan duduk di tempat masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6
mempresentasikan hasil kerja kami. Tentukan aspek makna dalam teks biografi tersebut. Aspek maknanya adalah supaya warga di Indonesia membaca perjuangannya untuk memperjuangkan hak dan kebebasan wanita agar dapat merasakan pendidikan yang layak. Cukup dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Oke, demikian presentasi dari kelompok 6. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 6? Nggak ada yang ingin bertanya? Berarti sudah bagus presentasinya ya? Oke, kalau nggak ada berarti ibu aja yang tanya. Oke, kelompok 6 itu tentang menentukan aspek makna ya dalam teks biografi apa ini? Raden Ajeng Kartini. Oke, bagaimana cara kalian menentukan aspek makna dalam teks biografi R.A. Kartini? Menjawab, Bu, dengan cara menentukan pola pikiran dari setiap paragraf, lalu menyebutkan menjadi satu dan menentukan sebuah aspek biografi tersebut. Oke, betul ya? Betul. Berarti kalau sudah tahu apa itu aspek makna, berarti tugasnya atau tadi hasil analisisnya sudah tepat. Gitu ya? Oke, sudah selesai presentasi kita, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Diakhiri dulu. Presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Sudah semua ya? Selesai presentasi ya? Sudah. Oke, dari ke-6 teman kalian tadi ada 6 kelompok yang presentasi. Oke, kita sekarang nilai bareng-bareng atau evaluasi secara bersama-sama. Itu ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi waktu presentasi teman kalian dari kelompok lain ada yang bertanya. Dan dijawab dengan tepat juga oleh kelompok yang presentasi. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Tadi soal nomor pertama itu menentukan aspek makna. Itu sudah paham semua ya, karena jawabannya sudah semuanya benar. Dengan cara menentukan pokok informasi dari masing-masing paragraf, kemudian disimpulkan dan terbentuklah aspek makna. Kemudian yang kedua aspek kebahasaan. Sudah benar semua juga. Ada 6 aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Kelompok semuanya itu sudah betul menentukan aspek makna teks biografi R.A. Kartini maupun Joko Widodo. Sudah benar ya? Nggak ada salahnya. Kemudian soal nomor 3 itu cara penggambaran karakter tokoh itu ada 2, yaitu cara langsung dan tidak langsung. Jangan sampai ketuker ya. Cara langsung itu apa? Cara langsung itu menggunakan dialog atau percakapan, tidak langsung itu menggunakan kalimat deskripsi atau berita yang penggambaran tokohnya untuk menggambarkan tokohnya. Ya, tadi udah benar semua juga, sudah tepat. Kemudian yang nomor 4 tadi menentukan aspek makna juga dari teks biografi Joko Widodo juga sudah betul semuanya. Kemudian yang kelima aspek kebahasaan juga betul semua sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua karena sudah betul semua dalam mengerjakan tugas LKPD untuk KD 3 titik berapa tadi? 15 tentang menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Sudah semuanya pembelajaran kita hari ini dilewati dari yang tadi kita mengerjakan tugas dan presentasi. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan, siapa? Oh, silakan Gley. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi dengan cara mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi dan pola penyajian karakter unggul tokoh dan ditandai dengan cara penggambaran langsung dan cara tidak langsung serta memperhatikan kaidah bahasa teks biografi yang memiliki 6 kaidah. Oke, jadi sudah ya? Paham semua ya? Tidak ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak. Cara menentukan aspek makna dengan menentukan pokok informasi
Masih. Kemudian yang kedua, cara menentukan kaidah kebahasaan itu ada berapa? 6. Oke, sudah paham ya? Sudah. Oke, dari biografi yang telah kita pelajari hari ini yaitu biografi R.A. Kartini dan Joko Widodo. Kira-kira karakter unggul yang bisa kita ambil itu apa? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Karakter unggul yang bisa kita ambil dari biografi R.A. Kartini dan Joko Widodo. Silakan. Silakan. Ayo, Avanza. R.A. Kartini tadi apa? Karakter unggul tokohnya? Mempertahankan hak wanita. Iya, memperjuangkan hak asasi wanita. Kemudian kalau Joko Widodo itu? Joko Widodo apa? Ada yang paham? Silakan. Menjadi inspirasi pada masyarakat dan orang lain untuk mencapai pendidikan setinggi juga. Iya, untuk memberi inspirasi pada masyarakat. Kalau Joko untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Dan satu hal lagi yang paling bisa kita teladani dari karakter Joko Widodo, yaitu Joko Widodo adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang dari kalangan masyarakat biasa, bukan dari keluarga politik maupun tokoh politik maupun dari militer atau angkatan. Itu tidak ada, hanya masyarakat biasa yang awalnya hanya sebagai pengusaha kayu atau mebel gitu. Jadi kita sebagai masyarakat pada umumnya itu tidak perlu minder atau rendah hati. Kita harus meraih cita-cita kita setinggi mungkin seperti Bapak Jokowi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Gitu ya? Iya, semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Oke, sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini? Paham. Oke, Ibu mau tanya sekali lagi untuk mengecek bahwa kalian sudah paham. Oke, Ibu acak aja ya. Silakan Anggi. Ibu tanya Anggi, apa sih aspek makna dalam teks biografi itu, cara menentukannya bagaimana? Oke, berarti sudah paham ya. Naswa. Naswa mana? Iya. Cara menentukan ada 6 kaidah kebahasaan teks biografi. Ya kan? Coba disebutkan. Ada 6 kaidah kebahasaan teks biografi, coba disebutkan. Yang pertama ada apa? Menggunakan pronomina. Ya, kemudian Banyak menggunakan kata kerja tindakan. Banyak menggunakan kata adjektiva. Banyak menggunakan kata kerja pasif. Banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mereka. Dan banyak menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan kata waktu. iya. Jadi itu merupakan 6 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Oke, sudah paham semua ya, Nak ya? Sudah. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan, kita akan belajar tentang mengembangkan teks biografi. Mengembangkan teks biografi. Ya, jadi kita materinya tetap teks biografi, hanya KD-nya berubah menjadi mengembangkan teks biografi. Oke, sudah paham ya? Sudah. Cukup untuk pembelajaran hari ini? Cukup. Oke, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi besok minggu depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat supaya bisa masuk semua. Tetap semangat belajar.
Terima kasih untuk hari ini dan kalian hati-hati di jalan. Silakan berkemas, kemudian pulang jangan lupa jendela dan korden serta lampu dan kipas dimatikan. Terus petugas piket LCD jangan lupa dikembalikan. Silakan.